Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan migas yang menjadi bagian dari Bakri Group. Ini merupakan perusahaan yang di-request oleh teman kita untuk membahas saham energi yang satu ini, yakni adalah Energi Mega Persada Tbk dengan kode emiten ENRG. Kita panggil aja mereka ENRG. Ini perusahaan yang bisa dibilang memiliki hutang yang cukup menggunung ya, cukup besar, sehingga ini merupakan perusahaan yang paling saya hindari sih, karena dengan perusahaan yang memiliki hutang yang menggunung, bisa kita lihat di sini bahwa akurasinya pun cuma 55%. Mereka nggak sanggup bayar hutang jangka pendek dengan aset mereka sekarang, jadi ini agak berbahaya. Kenapa mereka memiliki hutang yang sangat besar? Karena mereka memiliki pinjaman yang belum mereka lunasi, dan bunga hutang tersebut berbunga-bunga terus, akhirnya semakin besar dan akhirnya melebihi aset mereka. Ini yang berbahaya teman-teman ya. Memiliki banyak hutang itu memang berbahaya. Kalau kita tidak kelola dengan baik, maka bisa mengakibatkan kebangkrutan sebuah keuangan. Ya, kita kenalan dulu dengan ENRG ini beserta setiap sejarah daripada mereka ini. Mereka didirikan sebenarnya baru-baru ini ya. Maksudnya dalam waktu yang cukup masih muda untuk sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan hulu minyak dan gas bumi yang memiliki wilayah operasi di Indonesia dan Mozambik. Kegiatannya meliputi eksplorasi, pengembangan dan produksi minyak mentah, gas bumi, dan gas metana batu bara. Didirikan pada tahun 2001, berarti sudah sekitar 21 tahun. Dan telah menjadi perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2004. Melalui anak perusahaannya, mengoperasikan hak partisipasi di 8 wilayah minyak dan gas bumi, ada di Bentuk, Kerinci Baru, Selat Malaka, Tonga, dan Gebang di Sumatera, Kangean di Jawa Timur, Sangatta II di Kalimantan Timur, dan Buzi di Mozambik. Menerapkan keterampilan yang tinggi dalam pengelolaan reservoir, penggunaan teknologi modern, dan teknik pengeboran yang inovatif untuk mengeksplorasi dan memproduksi minyak dan gas alam di area lebih dari 22.000 km persegi ya. Pemasok gas bumi utama di wilayah Jawa Timur dan Sumatera yang sedang berkembang pesat, baik untuk pembangkit listrik melalui PLN maupun untuk persediaan pakan untuk kebutuhan industri. Untuk produk-produk mereka kita bisa lihat di sini ya, aset minyak dan gas mereka itu seperti yang tadi disebut, ada di KKS Bentuk, ada di Gebang PSC, lalu ada lagi di KKS Pengangian, lalu di Sangatta II CBM PSC Selat Melaka, Kerinci Baru PSC Tonga, dan Buzi EPCC. Ya, itulah sekilas tentang sejarah daripada ENRG ini beserta aset-aset mereka. Bagaimana prospek mereka? Sebenarnya cerah, cukup bagus. Cuman karena keuangan mereka yang kurang bagus, manajemennya yang kurang bagus juga, akhirnya mengakibatkan mereka harus melunasi hutang mereka ya. Mau mereka mendapatkan laba berapa besar, kalau hutangnya belum diselesaikan itu akan berefek pada keuangan daripada perusahaan. Tapi kalau untuk prospeknya sih, energi ini yang bergerak di bidang minyak bumi dan gas masih cerah karena menjadi kebutuhan daripada banyak orang. Minyak bumi bisa menjadi bahan bakar minyak, bisa menjadi bahan pembuatan plastik, pembuatan karet sintetis, dan juga produk-produk kimia lainnya. Lalu untuk gas bumi juga produknya banyak, bisa untuk LPG, bisa untuk pembangkit listrik, dan pemanas untuk kebutuhan rumah tangga. Apalagi Eropa yang biasanya ada musim dingin, mereka biasanya mengimpor gas bumi, mau dari Rusia yang sekarang lagi ada konflik, akhirnya mereka mau mengalihkannya mungkin dari Indonesia juga, termasuk ENRG ini ya. Bisa saja, karena itu prospeknya sangat dibutuhkan. Jadi oke-oke aja. Sekarang kita akan melihat pemegang sahamnya dulu. Dengan posisi publiknya besar banget, 53,598%. Ini melebihi 5%. Jadi ini merupakan berita buruk bagi saya ya, karena saya kurang suka dengan posisi publik yang terlalu besar, melebihi 50%. Selanjutnya ada PT Bakri Kalila Investment sebesar 46,402%. Kalau kita baca di sini sih ya, palingan berita tentang itulah lumpur lapindo yang menyebabkan hutang daripada perusahaan Bakri itu besar banget. Ya, dimana kita lihat ke belakang, tidak hanya kali ini di keluarga Bakri dipanggil pemerintah terkait hutang ke negara, sebab keluarga Bakri juga memiliki masalah memiliki piutang ke negara terkait dengan lumpur lapindo ya.
juga belum melakukan pembayaran hingga pemerintah masih mengejar sampai saat ini. Berkali-kali menegaskan penagihan tidak akan dihentikan sampai utang perusahaan milik keluarga Abu Rizal Bakri dibayarkan atau dilunasi. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Leonard Silaban saat berbincang dengan media. Menurutnya saat ini pemerintah dan pihak Lapindo masih melakukan komunikasi terkait utang tersebut. Jadi Lapindo sudah ada surat menyurat dan saat ini kami sudah kembali memberikan tanggapan kepada pihak Lapindo, ujarnya beberapa waktu lalu. Adapun utang terkait Lapindo yang melilit keluarga Bakri ini berawal daripada Maret 2007. Saat itu pemerintah memberikan dana talangan untuk ganti rugi bencana alam lumpur Lapindo melalui perjanjian pemberian pinjaman dan antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur Sidoarjo pada PT Area terdapat 22 Maret 2007. Pada saat itu, perusahaan Bakri memperoleh pinjaman 781,68 miliar rupiah, namun utang yang ditarik dari pemerintah dana talangan sebesar 773,8 miliar rupiah. Perjanjian pinjaman tersebut memiliki tenor 4 tahun dengan suku bunga 4,8%, sedangkan denda yang disepakati adalah 1/1000 per hari dari nilai pinjaman. Kalau perjanjian disepakati, Lapindo akan mencicil 4 kali sehingga tidak perlu membayar denda atau lunas pada tahun 2019 yang lalu. Ya, namun nyatanya semenjak uang negara dicairkan melalui perjanjian ini mengenai pemberian pinjaman dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur Sidoarjo dalam peta area terdapat 22 Maret 2007, Lapindo hanya mencicil 1 kali. Pihak Lapindo baru membayar utang dana talangan pemerintah sebesar 5 miliar dari total utang 773,8 miliar rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan mencatat Lapindo Brantas Inc. dan PT Mineral Lapindo Jaya harus mengembalikan uang negara sebesar 1,91 triliun rupiah. Pengembalian uang negara itu merupakan pokok bunga dan denda yang harus dibayar Lapindo atas pinjaman dana talangan akibat luapan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. Gede banget ya. Inilah hutang yang berbunga-bunga gitu. Jadi dari 773,8 miliar menjadi 1,91 triliun rupiah. Ini bisa dikatakan bahwa ini meningkat sampai 2 kali lipat lebih. Ya, karena memang ada denda yang tadi dikatakan 1/1000 per hari dari nilai pinjaman. Ya, hanya bertingkat-tingkat dendanya. So, itulah sekilas berita yang kurang mengenakan kepada NRG ya. Ini udah beberapa sektor yang terdampak. Dari 4 kriteria saya ini sudah terdampak ya. Lalu untuk PR-nya kita lihat bagaimana fundamental net operating profit-nya lebih besar daripada net profit, which is nice. Ini bagus. PR-nya 10,05 kali, ini udah sedikit lebih mahal sih. Cuman yang jadi masalahnya ya, untuk marginnya operating profit margin 33% ini oke, net profit margin 9% ini standar aja. Yang menjadi masalah ada kurang rasionya cuma 55%. Jadi ini nggak sanggup bayar hutang jangka pendek sih. Mereka juga belum ada bagi dividen kalau kita lihat data di sini ya. Dengan turnover harian pada hari Jumat kemarin 13,58 miliar rupiah. Ini liquid. Cuman ya karena PR-nya udah mahal, liquidity-nya nggak bagus, sahamnya bermasalah. Ini ketiga kriterianya ini nggak lolos nih. Jadi cuma 1 kriteria turnover yang lolos. Jadi ini adalah lampu merah untuk investasi ke saham yang seperti ini ya. Jadi saya akan skip dulu demi pembahasan tentang ENRG ya, yang menjadi produsen minyak dan gas daripada Bakri Group yang memiliki hutang yang sangat besar sehingga harus diperbaiki keuangannya supaya dapat lebih menarik lagi kepada para investor. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.